dreams among the stars while I'm sitting on the pavement, spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Halo guys, back again nih. Oke, hari ini gua mau pasang knalpot. Knalpot yang kemarin gua habis unboxing. Jadi gua sekarang pemasangannya biasa ya di Geraha Motor. Ini lagi dibongkar dulu. Ini knalpotnya udah diambil. Kalau ini kan knalpotnya emang knalpot biasa, jadi nggak kayak yang Ronin yang 3 suara. Jadi knalpotnya tinggal pakai plug and play aja, karena ini khusus buat R15 P2. Jadi kita lihat aja deh. Nanti kalau ini udah selesai ya. Oke. Ini proses pemasangannya buat pemasangan headernya. Harusnya sih plug and play. Kita lihat. Pendek dikiranya. Jadi pendek, keren sih. Jadi nggak terlalu panjang. Pendek ya bro. Tadi sih kata montirnya, katanya bagian lehernya yang kurang panjang. Tapi gue suka sih, malah suka yang nih kayak pendek gini. Jadi nggak terlalu panjang, dan ini keren sih. Ini belum kepasang ya. Keren. Ayo kita tunggu aja dulu. Kalau untuk knalpot sih emang PNPA ya. Jadi udah PNPR 15. Jadi udah PNPR 15. Jadi enak, gak usah ada yang nggak rubah. Jadi emang bener-bener pas. Nggak ada kesulitan apa-apa. Nggak ada kesulitan apa-apa gitu. Berarti tinggal pasang. Di palingan kalau misalnya mau masang ya paling buka ini dulu nih untuk R15 P2 sih. Jadi supaya lebih enak bukanya. Itu sekarang ini udah kepasang. Perlu setting apa lagi ya? Palingan kalau misal untuk R15 P2 ini paling setel CO. Setel CO. Jadi pemasukan pengeluaran bahan bakarnya dirubah. Soalnya ini kan udah pakai knalpot racing, otomatis kalau misalnya knalpot racing diganti, bahan bakar harus minta keluar agak banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan ditaruh di motor-motor sekelasnya, taruh CBR sama gesek apa perlu juga? kalau CBR gesek kalau setahu saya nggak perlu, dia udah otomatis. Udah R15 P2 aja. Di R15 P3 juga udah otomatis sih. Udah otomatis, jadi nggak perlu setel CO. R15 harus setting dulu CO. Setting CO R15, Vixen, NMAX itu bisa setting CO. Ya udah deh, sekarang tes dulu ya. Bangga, boleh. Siap. Sekarang kita lagi nunggu untuk setting CO yang tadi kata mekaniknya bilang. Dan ini kalau misalkan gua lihat ini tampilannya jadi apa ya? Gimana ya? Ini pendek, emang knalpotnya pendek. Kayaknya tadi kata si montirnya emang leherannya itu pendek, tapi ini keren sih, gua suka banget. Nah, seperti ini ya. Nanti kita setting CO dulu sambil dengerin suaranya seperti apa. Oke, jadi ini proses untuk setting CO. Nah, kalau setting CO beda lagi nih, langsung sama montir andalan kita nih. Setting CO dulu. Nah, kita liatin dulu deh, biarin Om Angginya kerja dulu. Setting CO fungsinya buat apa? Kalau setting CO tuh lebih ke penyesuaian bahan bakar ya. Penyesuaian bahan bakar. Kalau misalkan kalau motor standar dipakai knalpot racing, nah biasanya kan suka ada nembak tuh pas turun gas. Nah kalau buat ngilangin nembaknya, nah CO-nya disetting lagi gitu, ditambahin biasanya. Ya. Kalau yang tadi kan saya nanya ke montir, kalau misalnya yang CBR gesek kok nggak setting CO? Apa bedanya sama R15 yang gitu? Yang P3 juga enggak? Oh, kalau Suzuki nggak punya settingan CO, Pak. Iya, nggak punya settingan CO kayak Honda. Kalau Yamaha kelebihannya punya settingan CO yang bisa di min, bisa di plus CO-nya gitu. Kalau di plus naikin bahan bakar, kalau di min mengurangi bahan bakar. Gitu. Biasanya di angka berapa? Kalau
ini kan knalpotnya tadi udah dicoba ya suaranya. Nah, pas belum disetting CO. Kemungkinan di angka 5 atau plus 6 juga udah bisa. Ya enggak nembak tuh. Oke, lanjut. Siap. Tadi udah ya, tadi suaranya dengar karena suaranya tuh kayak nggak terlalu kencang. Jadi ini DB killernya mau dibuka, mau dicoba-coba dulu aja. Tapi gue sih sebenarnya nggak suka yang kencang-kencang, cuman pengen tahu aja gitu perbedaannya seperti apa. Bisa dibuka dulu, dicoba dulu. Oh ini berarti. Itu kenapa tuh? Mana coba jelasin. Itu apaan tuh? Ini namanya DB killer. Nah, kalau misalkan suaranya mau noise, mau pelan tuh gitu. Ya, nggak terlalu kenceng, nanti ininya bisa dipasang DB killernya. Iya. Tadi cuma gitu doang ya? Ini terus kesini. Ada tutup ininya nih. Iya. Kalau misalkan mau dibikin racing, full racing, DB killernya tinggal dicopot. Kalau kenapa pada umumnya DB killernya sama gitu nggak, tinggal bukan cabut. Sama sih, cuman beda bautnya aja. Kalau misalkan kebanyakan knalpot dari samping, kalau ini lebih praktis ya. Iya. Praktis. Iya, lebih praktis bongkar pasangnya. Tanpa DB killernya ya. Kalau pakai DB killer emang suaranya senyapnya ya mirip-mirip knalpot standar. Terus ini kan ada tabung yang namanya tuh NRS kan ya? Iya, Nah, sistem NRS. Nah, jadi suara yang dihasilkan keluar tuh dibalik lagi ke sini, jadi suaranya tuh agak redam. Gitu. Kalau Apalah gitu. kalau DB killernya dibuka ya suaranya enak sih, empuk. Nggak terlalu pecah gitu, nggak terlalu pecah, nggak kayak produk-produk knalpot yang lain gitu. Masalahnya dari silencernya tuh dari belakang sampai depan tuh panjang, panjang. Terus si saringannya full semua, tuh saringannya panjang. Oh, Iya. jadi itu yang biar Nggak terlalu pecah, nggak terlalu pecah. Terus ya bisa dibilang suaranya tuh bulet. Iya, nggak pecah. Bongkar pasang DB killernya simple ya, simple. Nah, berarti perbedaannya gini ya. Yang tadi terasa pas di belayar tuh, pas fungsi ininya berfungsi tuh, NRS-nya berfungsi pas RPM atas. Kalau misalkan RPM bawah kan suaranya jadi kayak yang berisik kayak. Nah, pas turun gasnya juga kan agak hember tuh gitu. Kalau misalkan di RPM atas tuh suara noise-nya tuh nggak pecah, suara noise-nya tuh. Nih dicoba. Jadi kalau misalkan kita pakai helm half pass atau full pass perjalanan jauh, jadi pakai knalpot itu kayaknya nyaman, Iya, nyaman. Jadi suara noise-nya tuh nggak ngebalik ke atas gitu. Iya, nggak ngebalik ke atas. Tapi itu hanya di RPM. Di RPM atas. Kalau misalkan kita seneng kebut-kebutan ya ibaratnya nyoba top speed terus gitu. Jadi suara knalpot tuh nggak ngebalik ke atas gitu. Biasanya kebanyakan knalpot racing kan kalau misalkan kita nyoba top speed kan ibaratnya gaspol ya gitu. Nah, kalau misalkan suaranya pecah nggak dipakai aplikasi ini, jadi ke telinga juga noise-nya kerasa banget gitu. Jadi pengung gitu. Iya. Video kali ini gua cukupkan sekian aja, dan kalau kalian misalkan pengen apa ya? Kalian pengen lihat-lihat produknya atau harganya, gua bakal cantumin Instagramnya di deskripsi aja. Instagram ininya ya, Tritek Racing Evolution-nya nanti di Instagram aja. Dan jangan lupa mampir ke Geraha Motor. Ini gua pasangnya di Geraha Motor.
Dan segitu aja dulu videonya, dan see you next video, bye bye.